Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dalton ingin mempresentasikan hasil tugas fisika dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Bunga Oktawidia Stuti. Perkenalkan, nama saya Uya Kalita Putri. Perkenalkan, nama saya Salma Ojo. Perkenalkan, nama saya Pada Dewa Saputra. Perkenalkan, nama saya Kepala Pemikir Sabala. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan hakikat fisika, yaitu pertama ada fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, fisika sebagai sistem. Fisika sebagai produk, pertama ada fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, model. Fisika sebagai proses ada satu mengamati, dua mengklasifikasi, dua mengukur, empat mengajukan pertanyaan, lima merumuskan hipotesis, enam merumuskan masalah, tujuh menafsirkan informasi, delapan berkomunikasi. Fisika sebagai sikap yaitu satu rasa ingin tahu dan suka bertanya, dua teliti, tiga objektif dan jujur, empat bertanggung jawab, lima kritis dan kreatif, enam pikiran yang terbuka, tujuh tekun dan tidak mudah putus asa. Kedua, karakteristik fisika. Yang pertama ada sifat kimia. Sifat kimia terdiri dari perkaratan logam, pembakaran bahan bakar, pembusukan makanan, pemerasan semen, perwarian gula, pengusaman logam. Yang kedua, ada ciri-ciri sifat fisika. Yang pertama, wujud zat, rasa zat, bau, warna, titik lebur dan titik didih, titik leleh, daya hangat panas, daya hangat listrik, kemagnetan, kekerasan atau kelunturan. Yang ketiga ada sifat halus. Sifat fisika adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Tiga, fisika dalam pembelajaran. Berikut ini beberapa mata kuliah yang akan kamu pelajari di jurusan ilmu fisika, atau sering disebut juga sebagai fisika murni energi. Yang pertama, matematika. Kedua, kimia dasar. Tiga, fisika dasar. Empat, fisika matematik. Lima, mekanika. Enam, elektronika. Tujuh, fisika modern atau listrik magnet. Tujuannya pembelajaran fisika yaitu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu dan terampil dalam bidang fisik dan kognitif, melainkan juga mampu menunjang berpikir sistematis, objektif, dan kreatif. Yang keempat adalah pembelajaran fisika yang efektif. Satu, merubah perspektif. Cara pertama yang melakukan adalah dengan merubah perspektif. Dua, pahami konsep fisika terlebih dahulu. Belajar fisika berarti harus mau dan rajin berlatih memahami suatu konsep fisika. Ketiga, jangan menghafal rumus. Salah satu kebiasaan yang buruk yang sering dilakukan siswa saat belajar fisika adalah dengan menghafal rumus, padahal ini kurang efektif. Keempat, banyak latihan mengejarkan soal. Cara selanjutnya adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal. Yang kelima, rajin bertanya. Cara selanjutnya adalah dengan rajin bertanya ketika ada bagian yang kurang dipahami. Yang keenam, jangan malas mencatat. Belajar fisika harus untuk tidak malas mencatat. Yang kelima, ada penerapan ilmu fisika dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada bidang transportasi. Penerapan fisika transportasi yaitu seperti transportasi darat menggunakan konsep kecepatan dan kecepatan pada transportasi laut. Yang kedua, ada bidang medis. Penerapan fisika ilmu medis adalah cabang yang menggunakan metode dan prosofil dalam penelitian untuk pencegahan diagnosa dan pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada bidang elektronika. Penerapan ilmu
fisika dalam bidang ekonomika itu yang mempelajari alat fisik dan arus yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel. Contoh contohnya ada komputer, peralatan elektronika, termokopel, dan semikonductor. Yang keempat ada bidang komunikasi, yaitu peranan penting pada pesawat telepon yang dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal dan disalurkan melalui kabel. Yang kelima bidang industri, penemuan berbagai jenis mesin semisal mesin diesel atau mesin bensin untuk memudahkan proses produksi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan.